Om Swastiastu. Di sini saya bersama kelompok saya akan membuat video mewawancarai orang-orang di sekitar mengenai perkembangan teknologi informatika. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Kadek Agus Darda Putra, nomor absen 10 dan lanjut dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Adis Dana Yoga, nomor absen 18 dan dilanjutkan oleh teman. Perkenalkan, nama saya Inyoman Agus Rama Adi Putra, nomor absen 19. Saya dari kelas 12K ingin, apakah boleh saya mewawancarai Bapak Tentang apa? tentang Teknologi informatika. Saya juga sama guru saya disuruh mewawancarai kan. Disuruh apa pendapat Bapak itu mungkin tentang perkembangan teknologi, dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informatika itu. Dari Bu siapa nih? Dari Lita. Tentang dampak positif dan negatif dari teknologi kan itu. Bapak menjawab artinya tidak berdasarkan benar dan salah ya, tapi sepengetahuan Bapak. Karena Bapak ini bukan guru teknik ya. Tapi secara umum teknologi positifnya adalah jadi semua siswa, guru, siapapun yang berkepentingan itu dapat mengakses apa yang dia inginkan. Jadi dampak positifnya sangat membantu siswa. Jadi pengetahuan tambahannya selain itu adalah ya teknologi itu sangat positif sekali, bisa menambah wawasan. Karena kalau belajar di kelas itu kan ada batasan waktu, jadi tidak semua bisa lengkap dijelaskan oleh guru, apalagi dibatasi waktunya per hari pertemuan berapa jam, dan dalam satu semester berapa kali pertemuan, jadi tidak semua hal bisa. Nah, dengan teknologi itulah siswa bisa mencari tambahan pengetahuan itu positif. Nah, sekarang kalau kita berbicara negatif, tergantung sekarang pemanfaatan dari siswa itu. Kalau siswa menggunakannya teknologi bukan untuk menggali pengetahuan, tetapi bermain game, ada yang mengakses hal-hal yang tidak sewajarnya, kemudian video porno dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dampaknya sangat negatif sekali. Apalagi mengakses video porno akan mempengaruhi pikiran, ya, akan mempengaruhi akhlak, sama ya. Nah, itu yang akan hindari itu saja, tempatkan yang positif saja sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi itu negatifnya. Negatifnya lagi, seakan-akan, mudah-mudahan anak tidak bertentu ya, seakan-akan siswa nggak butuh guru lagi karena sudah ada teknologi. Jadi umpamanya pengertian moksa, tinggal cari aja apa artinya moksa, gitu ya. Jadi akan kelihatan. Jadi jangan sampai ada tidak mengerti, tidak paham, tidak merasa perlu dengan guru. Ya, karena guru tahu batasan, tapi anak-anak tidak tahu batasan apa yang namanya. Itu ya, itu menurut saya seperti itu secara umumnya dilihat. Kalau positifnya luar biasa. Ya, seperti itu. Hindari hal-hal ini. Nah, itu yang bisa Bapak jawab. Ya. Waktunya Pak. Ya. ya itu ada apa ini? Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Saya dan teman-teman saya mau membuat informatika dari video tadi disuruh mewawancarai Pak. Soalnya bisa dijelaskan. Untuk soal itu, apa peran media sosial dalam penyebaran informasi dan kompetensi bahaya?
kalau media informasi itu kan media sosial, namanya media sosial itu adalah semacam gudang informasi, ya. Jadi gudang informasi itu segala jenis informasi ada di dalam. Jadi informasi itu sebaiknya memang kita harus punya kecakapan yang khusus untuk menyaring. Ya, jadi pertama kita harus mendapatkan informasi yang memang valid, tentu dari sumber-sumber yang memang resmi, terpercaya. Ya, sebab informasi di media sosial itu belum ada saringannya. Jadi kita lah yang menyaring apakah itu memang benar-benar fakta atau dia hoax. Ya, kita lah yang menyaring, kemudian begitu pula apa informasi yang kita perlukan, kita fokus pada informasi itu. Dan jangan lupa setiap menerima informasi kita harus punya second opinion, ya, pembanding. Nah, biasanya untuk menjaga kevalidan informasi itu kita selalu mengeceknya di mainstream media, atau misalnya di media sosial yang terpercaya. Misalnya ya TV yang sudah terpercaya, televisi maupun website-website yang sudah mendapatkan rating yang bagus. Jadi sebelum menerima sebuah informasi sebaiknya memang kita saring dulu sebelum kita sharing menyebarkannya. Jadi di sana potensi bahayanya adalah ketika kita menerima mentah-mentah semua informasi, kemudian kita langsung menyebarkannya, ya. Jadi jangan-jangan kita menjadi penyebar berita hoax. Jadi setiap informasi yang masuk selalu kita telaah dulu, teliti dulu kevalidannya, faktanya. Nah, setelah itu dan sekiranya itu berguna bagi orang banyak, baru kita sebarkan. Jadi itu kalau Bapak lihat potensi bahayanya adalah bagi orang-orang yang menerima mentah-mentah sebuah informasi kemudian menyebarkannya sebagai sebuah fakta. Jangan nanti takutnya jadi fitnah, kan begitu. Sehingga kalau di era sekarang itu memang informasi itu harus betul-betul kita bijak. Walaupun informasi itu benar, kalau sekiranya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, sebaiknya kita tidak sebarkan. Kalau memang manfaatnya bagus, baik untuk orang banyak, ya informasi yang seperti itulah yang perlu kita sebarkan. Jangankan fakta, ya, kalau hoax itu sudah nyata-nyata pasti tidak bermanfaat bagi orang. Walaupun itu fakta, tetap kita harus pertimbangkan apakah informasi ini berguna bagi orang banyak atau malah sebaliknya. Itu yang perlu kita istilahnya camkan baik-baik sebagai pengguna media sosial. Itu aja. Ya, mungkin ada yang lain. Nah, ya cukup ya, ya sama-sama ya, selamat belajar semuanya, semangat ya, ya silakan. Baik, sekian video dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Oh, Santi.